Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita di saat ini patut menaikkan ucapan syukur karena kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan yang beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion yang dapat kita ikuti bersama baik lewat siaran langsung, akun Facebook multimedia Jemaat Sion, dan juga lewat tuntunan Toa Gereja. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, mengawali ibadah di saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah muliakan di dalam kehidupan ini, atas segala kasih sayang-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami dengan memberi kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Ketika kami boleh dibangunkan di pagi hari ini pun kami percaya inilah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan ketika kami yang boleh bangun di pagi hari ini, kami yang mengikuti ibadah lewat ibadah suara Fajar Sion, maka tentu Tuhan tahu dan kenal siapakah kami ini, apa yang kami pikirkan, yang kami katakan, termasuk yang kami perbuat. Ketika dalam hidup yang kami nyatakan baik dan berkenan kepadamu, maka Engkau kuduskan semua yang telah kami nyatakan sebagai satu bentuk persembahan hidup kami yang berkenan kepadamu. Tetapi ketika kami masih ada dalam segala kelemahan dan keterbatasan yang kami nyatakan dalam hidup ini, maka kami tetap memohonkan pengampunan-Mu, sehingga layaklah kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu, terlebih dalam kelayakan disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua pun yang boleh beribadah di saat ini, ketika mau melanjutkan semua aktivitas kami, maka kami sejenak bersaat teduh dan siap untuk masuk dalam pemberitaan firman-Mu yang akan membekali kami untuk senantiasa hidup berpadanan pada kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya, kami yang setia beribadah kepadamu Tuhan, maka jerih lelah kepelayanan kami ini pun akan tetap diberkati oleh Tuhan. Lebih jauh daripada itu, mohon ampunilah kami ya Tuhan, layakkan kami, beri hikmat dan pengertian, sehingga dalam firman-Mu ini
tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi senantiasa mendapat tempat dalam hati kepikiran kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami alaskan persekutuan kami yang beribadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 12 ayat 25, firman Tuhan tertulis seperti ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 25 dalam satu tema perenungan, berdoa tidak jemu-jemu dan sabar menanti jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang Tuhan sementara karuniakan bagi kita untuk beraktivitas dalam kerja, dalam karya dan pelayanan, maka tentu tidak sedikit pengalaman-pengalaman hidup menjadi pengalaman-pengalaman iman dalam kita menjalani akan hidup ini. Ada berbagai macam tantangan, ancaman, pergumulan yang semuanya itu tentu terjadi ketika kita berupaya dan berusaha melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita. Nah, di sini dalam menghadapi akan berbagai macam tantangan, pergumulan, ancaman dan lain sebagainya, kita meyakini itu tidak berjalan sendiri, atau kita tidak mampu menanggung segala sesuatu itu jika kita menjadi orang-orang yang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan. Mengapa hal ini disampaikan? Karena ada orang yang mengandalkan Tuhan hanya di saat-saat tertentu, tetapi ketika dalam keadaan yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan harapannya, ia kemudian tidak mampu dalam menjalani akan hidup ini. Ia kemudian tidak lagi menantikan setiap jawaban Tuhan. Ketika ia berdoa, ia mulai kehilangan keyakinan akan Tuhan yang ia sembah dan muliakan. Nah, minimal dalam latar belakang yang disampaikan ini, kita sebagai orang-orang yang percaya dapat memahami. Inilah juga yang menjadi latar belakang orang-orang yang percaya sebagai alamat penulis surat Ibrani. Ketika mereka sebagai orang-orang percaya jemaat Tuhan
yang dalam latar belakang sebagai orang Yahudi yang ada di berbagai tempat, mereka dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Dalam situasi tantangan pergumulan yang tentu sulit mereka hadapi jika hanya mengandalkan akan diri sendiri. Nah, sejenak ada beberapa masalah yang dihadapi. Ada di antara mereka yang murtad, ada di antara mereka yang mulai kembali pada masa-masa kehidupan yang mengandalkan hukum Taurat dan segala peraturannya. Ada yang ternyata mulai meragukan Tuhan Yesus ketika mereka menjauhkan diri dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Bahkan tantangan pembunuhan, penganiayaan ketika mereka mempertahankan imannya. Nah, situasi-situasi yang sulit ini ketika mereka menghadapinya, maka hanya satu cara, yaitu hidup takut akan Tuhan sendiri. Hidup yang mempertebal keimanan sehingga sekalipun tantangan yang dihadapi, mereka kuat. Inilah yang menjadi maksud dari penulis surat Ibrani, agar supaya mereka tidak jemu-jemu dalam menyampaikan segala keluh kesah mereka dalam doa kepada Tuhan, dan jangan sampai mereka kemudian menolak Dia, menolak Tuhan yang berfirman. Nah, dalam bacaan ini diibaratkan, sedangkan mereka yang menyampaikan tentang kebenaran firman tidak akan luput, apalagi kita yang kemudian berpaling dari Tuhan yang berbicara dari langit, dari sorga sendiri. Nah, karena itu, apakah kita orang yang percaya tetap kokoh dalam iman, yang tetap mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang ada dalam segala situasi dan keadaan? Harapan yang sama telah menjadi bagian para orang-orang yang percaya sebagai alamat penulis Ibrani di saat ini, dan itu pun menjadi harapan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Karena tantangan pergumulan tidak akan pernah berakhir. Kita tahu bahwa kehidupan ini masih rahasia misteri yang tentu kita pandang dalam rahasia misteri Tuhan Allah. Kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah jauh dari rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan kita biarkan tantangan itu kemudian menguasai akan hidup kita, tapi sebaliknya mari kita kendalikan semua tantangan pergumulan itu dengan berpegang pada kehendak Tuhan dalam firman-Nya, yang hari ini secara khusus mengingatkan kita untuk sabar dalam menantikan jawaban Tuhan dalam doa yang kita sampaikan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menjawab akan setiap harapan dan doa kita. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya dengan tekun menantikan jawaban Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa setiap harapan yang kita sampaikan dalam doa, maka dalam ketekunan itu juga sesuai apa yang disaksikan oleh pemazmur, Mazmur pasal 27 ayat 14. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, kita bersabar, kita nantikan Tuhan, karena Tuhan yang akan menguatkan,
meneguhkan hati kita, dan dalam pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Rancangan Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menjadi bahagian kehidupan kita, sehingga kita tetap setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.